Jadi pada kesempatan ini perkenalkan saya Rahaya Jaila, kemudian rekan guru saya adalah Yuyun Sulistianti. ya. Pada kesempatan ini kami akan melakukan tugas wawancara yaitu dari modul 3.1 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Wawancara ini mengangkat kasus 1, yaitu saya bacakan kasusnya. Kasusnya adalah Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, rekan kerja Ibu Yuyun, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu Yuyun. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian yang lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah kita dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, kasusnya ini, suatu hari Ibu Yuyun mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ternyata Ibu Yuyun melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu Yuyun melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Ibu Yuyun melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau untuk Ibu Yuyun, apa yang Ibu Yuyun lakukan? Dalam kasus Ibu Tati ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kenapa anak tersebut menangis di depan kelas sambil berlutut, berarti anak tersebut telah melakukan kesalahan sehingga ia dihukum oleh Bu Tati. Yang akan saya lakukan adalah menemui anak tersebut lalu menanyakan kesalahan apa yang telah ia lakukan sehingga ia dihukum. Sehingga dihukum harus berlutut di terik matahari itu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjut lagi. Apakah guru lain dalam hal ini Ibu Yuyun bisa menginterupsi tidak saat sebenarnya Ibu Tati sedang memiliki wewenang atas kelasnya? Menurut saya guru lain tidak ada hak untuk menginterupsi kelas Ibu Tati, karena kan dia punya wewenang di kelas itu. Jadi kita sesama guru kita tidak punya hak untuk menginterupsi. Mungkin yang dapat menginterupsi bisa kepala sekolah. Sebagai Kepala pimpinan, ya. ya, sebagai pemimpin kita, pimpinan kita. Jadi kita tidak punya hak, menurut Ibu Yuyun tidak bisa menginterupsi sebab kita sama-sama guru. Iya, kita punya kedudukan yang sama di dan juga kelasnya itu kan kelasnya Ibu Tati ya. Iya. Oke, nah sekarang Bu, dengan pertama Ibu Yuyun sudah ketemu anak itu, sudah tahu kesalahannya apa, kemudian juga tahu kondisi bahwa kita ini sama-sama guru dan itu adalah kelas Ibu Tati, sehingga Ibu Tati punya wewenang penuh atas kelasnya. Nah, jadi kan ada dua kondisi ini, sudah tahu anaknya salah, sudah tahu penyebab apa sebab anaknya dihukum, tapi kita tidak bisa juga melakukan terhadap yang sudah dilakukan oleh Ibu Tati. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, apa yang akan Ibu Yuyun lakukan? Oke, dari pertanyaan saya kepada anak tersebut, saya kan sudah akan mengetahui apa kesalahan anak tersebut, mengapa dia dihukum. Kalau kesalahannya fatal, kesalahannya berat, saya akan stop. Saya tidak akan mencampuri urusan Bu Tati dengan murid tersebut. Jadi selesai sudah? Iya, selesai karena kesalahannya ini fatal. Tapi kalau misalnya kesalahannya ini kesalahan yang biasa-biasa saja, seperti apa maksudnya? Kesalahan biasa saja menurut saya seperti tidak membawa buku paket, tidak mengerjakan tugas. Kan biasa mereka suka lupa tidak kerja tugas atau bukunya di mana, lupa di rumah Bu, seperti itu. Oke. Kalau kesalahannya seperti itu, saya akan coba mengkomunikasikan secara personal kepada Ibu Tati bahwa masih banyak alternatif hukuman lain yang dapat diterapkan kepada murid yang melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut saya biasa saja seperti yang saya telah sebutkan tadi. Karena menurut saya hukuman yang beliau lakukan, hukuman yang Ibu Tati lakukan itu menurut saya terlalu berat untuk siswa kelas 5 SD. Di bawah terik matahari, di batuan, berlutut. Menurut saya hukuman itu menyakiti fisik dan mental anak tersebut.
Jadi kesimpulannya Ibu Yun akan pertama mencari tahu dulu masalah sama anak itu, kemudian nanti setelah selesai mungkin kalau mengetahui ternyata kesalahannya tidak terlalu berat, maka akan berbicara secara personal dengan Ibu Tati dan memberikan alternatif hukuman tadi. Oke, terima kasih kalau gitu Ibu Yun untuk waktunya. Terima kasih.